Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang alpha beta pruning yang beranggotakan Doni Rahmat Hidayat NIM 125, Faisal Kusnedi Surya NIM 124, Nama saya Jima Said, NIM 145. Dimas Safir Fadilasya, NIM 151. Rizka Nur Khalifa, NIM 138. Yang pertama, algoritma alpha beta pruning merupakan algoritma untuk mencari solusi yang optimal dari sebuah permasalahan. Namun, perbedaannya ada pada proses evaluasi yang digunakan untuk mengurangi jumlah node solusi yang dibentuk pada iterasi sebelumnya. Hal itu dapat dilihat pada gambar di samping. Yang kedua, variabel alfa digunakan sebagai batas bawaan simpul yang akan melakukan maksimalisasi. Algoritma alpha beta pruning memiliki data nilai yaitu alfa dan beta. Sedangkan variabel beta digunakan sebagai batas atas bagi simpul yang akan melakukan proses minimalisasi. Contohnya pada permainan catur. Untuk aturan permainan dari Pau Battle atau catur adalah sama dengan aturan permainan pada permainan Pau Battle pada umumnya. Aturan tersebut dapat diperoleh dari literatur. Perancangan kasus pengguna. Pada tahap perancangan kasus pengguna dianalisis kebutuhan-kebutuhan pada permainan jumlah bidak yang dimainkan pada penelitian ini. Ada 8 buah bidak poin di mana letak bidak-bidak seperti ditunjukkan pada gambar tersebut. saya. Pada permainan ini terdapat 3 level kesulitan, yaitu easy, medium, dan hard. Level easy, permainan akan melawan NPC dengan kemampuan prediksi kemungkinan yang terjadi pada 2 langkah ke depan. Level medium, NPC mengetahui prediksi kemungkinan yang terjadi pada 4 langkah ke depan. Level hard, NPC dapat memprediksi kemungkinan terjadi pada 5 langkah ke depan. Perancangan nilai heuristik pada kecerdasan buatan. Peraturan permainan Pound Battle sama persis dengan permainan catur di mana pion hanya bisa dijalankan untuk maju selangkah dan memakan pion lawan dengan melangkah miring pada diagonal di depan pion tersebut. Dalam permainan Pound Battle ada beberapa komponen penting yang diimplementasikan komponen tersebut merupakan nilai heuristic value dan merupakan penentu dari tingkat kecerdasan dari NPC. Pound and price merupakan kondisi di mana pion NPC berada pada baris kelima dan pion pemain berada pada kanan kiri kolom di baris awal, serta di depan pion tersebut tidak ada pion pemain lawan yang menghadang. Berikut contoh gambarnya. Lanjut, II menghitung jumlah poin merupakan selisih jumlah poin merupakan selisih dari pion hitam dan pion putih, di mana masing-masing pion akan dikalikan 5. Kemudian menghitung jumlah pion terlewat.
Jumlah pion yang terdapat merupakan kondisi di mana sisi kanan dan kiri pion kosong, tidak ada pion lawan yang menghadang. Kondisi akhir permainan. Ada dua kondisi akhir dalam permainan, yaitu kondisi kalah dan kondisi seri. Di samping itu contoh gambarnya. Next, Mas. Jumlah mayoritas pion merupakan selisih dari total jumlah teman pada sisi kanan kiri pion. Next. Jumlah mayoritas yang lumpuh. Jumlah mayoritas yang lumpuh merupakan kondisi ketika pion berada pada garis depan dan posisi pion tersebut tidak menguntungkan pergerakan dari pion musuh. Berikut contoh gambarnya. Next. Kombinasi backdrop merupakan kondisi di mana masing-masing poin hitam dan putih sejajar dan berhadapan. Jika terjadi kondisi backdrop, maka pion yang menang adalah pion yang berada pada garis paling depan. Next. Jarak maksimal pion. Jarak maksimal pion dihitung dengan mengurangi jarak terjauh pion pemain. Jarak maksimal yang dicapai pion hitam dikurangi jarak maksimal pion putih. Pion yang terisolasi merupakan kondisi di mana salah satu pion hanya berjumlah satu, sedangkan lawannya telah mencapai garis depan. Adapun perhitungan nilai NUT untuk kondisi ini adalah dengan mengurangi jarak posisi awal dan akhir pion putih, lalu dikali 2 dengan jarak dan posisi awal dan akhir pion hitam, lalu dikali 2. Berikut. Poin berikutnya yakni pion bertumpuk. Pada kondisi ini merupakan kondisi di mana terdapat 2 atau lebih pion yang bertumpuk. Jumlah banyaknya pion tidak memberi pengaruh yang besar. Kondisi ini menyebabkan pergerakan dari masing-masing pemain kurang maksimal. Berikut gambarnya. Lalu ada tabel nilai heuristik. Merupakan rangkuman nilai heuristik dari uraian penetapan 10 nilai heuristik. Dapat kita lihat bersama di sini dari tabel rangkuman nilai heuristik untuk Pawn and Prince memiliki plus dan minus 3 nilai heuristik, lalu untuk menghitung pion memiliki plus minus 5 poin, lalu pion yang terlewat plus minus 5 juga sama, kondisi akhir plus dan minus tak terhingga, lalu mayoritas plus dan minus 1, mayoritas lumpuh plus dan minus 2, kombinasi breakthrough plus dan minus 2, jarak maksimal pion plus 1, pion yang terisolasi plus dan minus 2, dan pion yang bertumpuk plus dan minus 1. Some common mistake. Algoritma alpha beta pruning adalah algoritma pencarian tingkat kedalaman atau deep first search yang memodelkan data ke dalam bentuk tree atau pohon. Level kedalaman dari pencarian masing-masing node adalah bergantung dari nilai node yang ditentukan dari nilai heuristik. Pada algoritma ini terdapat nilai alfa dan beta. Nilai alfa merupakan nilai heuristik dari NPC dan nilai beta merupakan nilai heuristik dari pemain. Perluasan suatu node adalah berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan atau rules based. Contohnya seperti
kode di atas. Pembahasan. Setelah tahap implementasi, pengembangan permainan Pound Battle dilanjutkan dengan proses pengujian. Pada tahap pengujian, perangkat lunak akan diuji coba berdasarkan fitur-fitur atau yang dikenal dengan sebutan usability testing. Saya akan sedikit menjelaskan pada pemilihan fitur menu utama. Pemain diminta untuk memilih level atau tingkat kesulitan dalam permainan. Ada 3 level kesulitan dalam permainan ini, yaitu esai, medium, dan hard, yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Pengujian pemilihan level pada menu utama ini berjalan dengan baik dan pemain dapat bermain sesuai dengan level yang akan mereka pilih. Pada level esai, pengujian dimulai dengan proses perhitungan kemungkinan langkah terbaik serta perhitungan langkah heuristik. Dalam hal ini, pencocokan dilakukan secara manual dengan mencocokkan nilai dari hasil perhitungan sistem dan nilai hasil perhitungan manual. Pada level ini, NPC akan menghitung kemungkinan terbaik pada 2 langkah selanjutnya, sehingga dilakukan expand terhadap node sebanyak 2 kali atau 2 level. Karena hanya melakukan expand node sebanyak 2 kali, komputer akan menghasilkan nilai perhitungan kemungkinan yang sama. Dalam algoritma ini, yang digunakan jika node memiliki nilai yang sama, maka digunakan node yang pertama kali dihitung. Selanjutnya yaitu level medium dan level hard. Pengujian juga dilakukan dengan mekanisme yang sama dengan level sebelumnya, di mana yang berbeda adalah jumlah kemungkinan langkah yang diprediksi pada masing-masing level. Level medium akan sedikit menghitung 4 langkah kemudian, sehingga komputer akan mengexpand node sebanyak 4 kali atau ke dalam levelnya adalah 4. Pada level ini, kemungkinan gerakan pion akan bermacam-macam. Pada level hard, jumlah kemungkinan langkah yang dihitung adalah 5 langkah, kemudian sehingga dengan ke dalam sebanyak 5 node akan di-expand dan menghasilkan lebih banyak variasi langkah-langkah permainan. Namun dari langkah yang dilakukan dapat diperkirakan bahwa gerakan pion akan lebih banyak menghindar pion termakan oleh pion lawan dan saling menjaga agar pion lainnya tetap aman. Kesimpulan dari Pawn Battle adalah permainan catur yang diharapkan dapat membantu pemain dalam berlatih bermain catur melawan komputer atau NPC. Kecerdasan buatan yang diimplementasikan pada NPC di permainan ini adalah algoritma alpha-beta pruning. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, algoritma alpha-beta pruning dapat diimplementasikan dengan baik pada permainan Pawn Battle. NPC memiliki jumlah menang lebih banyak dibanding dengan pemain, sehingga kecerdasan buatan yang dibangun dengan menggunakan algoritma ini dapat digunakan sebagai alternatif dalam berlatih bermain catur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes kan? Penjelasannya tuh wow yo. Hah?